السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا محمد بن عبد الله. السلام عليك يا خيرة الله. السلام عليك يا حبيب الله. السلام عليك يا صفوة الله. السلام عليك يا أمين الله. أشهد أنك رسول الله، وأشهد أنك محمد بن عبد الله، وأشهد أنك قد نصحت لأمتك وجاهدت في سبيل ربك وعبدته حتى أتاك اليقين. فجزاك الله يا رسول الله أفضل ما جزى نبيا عن أمته. اللهم صل على محمد وآل محمد أفضل ما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad wa ajil farajum. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Surat Al-Ahzab, surat 33, ayat 28. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nabi, qul li azwajika in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha fata'alayna umatti'kunna wa usarrihkunna sirahan jamila. Ini ayat Al-Quran yang dapat, dan setiap ayat Al-Quran dapat dimaknai sedalam-dalamnya. Terjemahannya, wahai sang Nabi, sampaikan kepada istri-istrimu, kalau kalian menginginkan kehidupan dunia dan segala perhiasannya, fata'alaina, maka kemarilah, umatti'kunna, aku berikan kepadamu. Dalam terjemahan ada yang disebut dengan mut'ah. Mut'ah ini dalam istilah fikih, kalau seseorang akan dipisah, akan diceraikan, itu ada fikihnya mungkin menyebutnya diyah, ada yang dibayarkan kepada yang diceraikan, itu disebut juga dengan mut'ah. Dan ini dalilnya. Saya bacakan saja terjemahan yang ada di kementerian. Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, jika kamu sekalian mengingini kehidupan dunia dan perhiasannya, maka marilah supaya aku berikan kepadamu mut'ah, dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik. Dibebaskan, dipisahkan. Tentu sekali lagi, ayat Al-Quran dapat dimaknai begitu banyak. Pada saat yang sama, mengingatkan pada para istri baginda Nabi SAW. Saya ingin membahas ayat ini dalam hubungannya dengan zuhud. Zuhud yang sering dianggap dipadankan kepada ayat ini, kepada para istri Nabi itu disampaikan, kalau kalian ingin kehidupan dunia dan segala perhiasan yang ada di dalamnya, ditawarkan antara dunia dengan berpisah dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini bukan
dalam tanda petik hanya bukan dari baginda Nabi, bahkan bukan dari baginda Nabi SAW. Ini ayat Al-Quran, surat Al-Ahzab, surat 33, ayat 28. Lalu apa sebenarnya zuhud itu? Dalam riwayat dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, zuhud itu adalah bukanlah zuhud orang yang tidak memiliki apapun. Imam Ja'far juga menyampaikannya. Melainkan zuhud itu adalah orang yang tidak dimiliki oleh apapun. Nah, pengertian tentang zuhud yang disampaikan juga oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah adalah bagaimana zuhud itu. Az-zuhdu kalimatun baina kalimatain. Zuhud itu kalimat di antara dua kalimat. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Likaila ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Jadi zuhud adalah kalimat di antara dua kalimat berikut ini, yaitu agar kalian tidak bersedih atas apa yang hilang dari kalian, dari diri kalian, dan tidak bersukacita, tidak bergembira dengan apa yang datang pada kalian. Nah, zuhud itu tengah-tengah di antara keduanya. Tidak terlalu sedih, tidak sedih atas apa yang hilang, tidak juga sukacita, bergembira atas apa yang kita peroleh. Ini ya secara umum barangkali maknanya adalah kebebasan, ketidakterikatan kita dari apapun. Mohon maaf kalau saya mengulangi sebuah kalimat yang sebuah memori kenangan satu saat ayah saya Allahyarham berbincang bersama ibunda tercinta. Beliau baca kitab lalu tersenyum. Ibu saya tanya, ya bapak tertawa. Seperti itu. Dan terdengar decak kekaguman. Lalu ibu saya bertanya, mengapa? Apa? Kata Allahyarham, Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah menyampaikan kalimat untuk mengetahui apakah posisi kita ini ahli dunia atau ahli akhirat. Sederhana, lihat siapa yang lebih membahagiakanmu, orang yang datang padamu minta uang atau orang yang datang padamu memberi uang. Mana yang lebih membahagiakanmu? Kalau kau lebih bahagia orang datang minta uang, kau ahli akhirat. Kalau kau lebih bahagia orang datang padamu memberi uang, kau ahli dunia. Nah, zuhud sebenarnya berada di antara keduanya. Di antara jangan sedih atas apa yang hilang, jangan terlalu bersukacita dan bergembira terhadap apa yang datang. Dalam beberapa hadis, yaqulullah azza wa jalla yabna Adam, wahai anak cucu Adam, wahai putra Adam, irda bima ataituka takun min azhadin nas. Ridholah atas apa yang aku berikan kepadamu, engkau akan menjadi hamba yang paling zuhud di dunia. Inna asbarakum 'alal bala la azhadukum fid dunya, dari Imam Musa al-Kadzim alaihi salatu wasalam. Orang yang paling zuhud di antara kalian terhadap dunia adalah orang yang paling bersabar, menahan, menanggung bala. Dari Abi Tufail yang mendengar Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah menyampaikan, az-zuhdu fid dunya, zuhud di dunia itu adalah qasrul amal, memendekkan angan-angan. Wa syukru kulli ni'mah, bersyukur atas seluruh nikmat, wal wara an kulli ma haramallahu azza wa jalla, dan menahan diri dari jatuh atau berusaha untuk menjaga agar kita tidak jatuh pada apa yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ali tahirin walhamdulillahi rabbil alamin wa lafu minkum wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dahulu di zaman Nabi ada seorang buta, Bu, datang menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia minta agar Rasulullah mendoakan supaya matanya yang buta itu menjadi melek kembali. Kata Rasulullah, kalau kamu mau bersabar itu lebih baik bagi kamu.
Saya minta doa saja ya Rasulullah, doakan saya supaya mata saya sembuh kembali. Nah, mungkin Rasulullah itu berkata kalau anak-anak muda sekarang, ya udah kalau gitu, sekarang kamu pulang saja, wudulah dengan wudu yang baik, salat 2 rakaat, kemudian engkau baca doa seperti ini. Allahumma inni as'aluka binabiyyika nabiyyi rahmah. Ya Allah, aku bermohon kepadamu dengan perantaraan nabimu yang engkau utus untuk menyebarkan kasih sayang. Sembuhkanlah mataku ini. Dan kemudian orang itu sembuh, matanya menjadi melihat kembali. Nah kan sebetulnya kalau orang itu datang minta doa kepada Rasulullah, kan Rasulullah bisa saja begini, oke deh saya doakan, ya Allah sembuhkanlah mata orang yang buta ini. Tapi Rasulullah waktu itu mengajarkan apa yang kita sebut tawassul. Dia berdoa sendiri tapi bertawassul kepada Nabi SAW. Bagaimana caranya tadi dengan Allahumma inni as'aluka, ya Allah aku bermohon kepadamu binabiyyika, dengan wasilah nabimu, Nabiyyur Rahmah, nabi yang membawa kasih sayang. Atau kita cukup mengucapkan bihaqqi Muhammadin wa ali Muhammad, demi hak Muhammad dan keluarga Muhammad. Ya, itu yang namanya tawassul. Tentu boleh juga ibu berdoa langsung kepada Allah, boleh. Tapi kita ingin seperti orang buta itu, agar menyertai doa kita itu juga doa Rasulullah SAW. Jadi sebetulnya tawassul itu, Bu, tawassul itu ialah mengikut sertakan Rasulullah di dalam doa kita. Kita berdoa, tapi doa kita itu doa sendirian, kan? Kita ingin digenapkan doa kita dengan doa Nabi. Genap itu dalam bahasa Arab disebut syafaat. Kata syafaat itu berasal dari kata syafa' yang artinya genap. Seperti dalam ayat Al-Quran, wal fajri walayalin ashri wasyaf'i wal watr. Demi waktu fajar, demi malam-malam yang 10, dan demi bilangan genap dan bilangan ganjil. Bilangan genap itu disebut dalam bahasa Arabnya shin fa'ain syaf'. Itu asal kata dari kata syafaat yang kita bicarakan sekarang. Ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mohon syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya mohon bantuan Nabi untuk bermohon juga kepada Allah buat kita, untuk menggenapkan doa kita dengan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukankah kalau kita mau pergi ke Mekah itu pun kita adakan selamatan, kita undang tetangga, karib kerabat, kita mintakan doa kepada mereka. Kan ibu-ibu tidak berkata begini, kenapa doa itu minta sama mereka? Langsung aja kamu sendiri kepada Allah itu langsung aja. Tidak, selain kita langsung kepada Allah, kita juga minta bantuan kawan-kawan, sahabat-sahabat, orang tua kita untuk mendoakan kita. Dan ketika kita tawasul kepada Rasulullah, itu pun kita minta bantuan Rasulullah agar beliau berkenan mendoakan kita, ikut mendoakan kita, menggenapkan doa kita. Rasulullah SAW memberitahukan kepada kita, kalau kalian membaca solawat kepadaku, para malaikat akan menyampaikan solawat dan salam kalian itu kepadaku, dan aku akan menjawab salawat kalian. Di dalam riwayat yang lain, kalau kalian membaca solawat kepadaku 1 kali, aku membaca solawat kepada kalian 10 kali. Solawat itu artinya doa. Solawat itu mendoakan Rasulullah. Kalau kalian mendoakan aku pun akan mendoakan kalian, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal doa kita untuk Rasulullah apa artinya dibandingkan dengan doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kita? Doa kita untuk Rasulullah itu sekali lagi hanya sepermil debu di atas Sahara kemuliaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya sepermil setetes embun dalam samudra kasih sayang Rasulullah kepada kita semua. Kalau saya bicara agak puitis, itu karena lagi di amuk cinta. Katakan, at the touch of love, everyone becomes a poet. Pada sentuhan cinta, semua orang jadi pujangga. Karena itu solawat-solawat itu, Bu, selalu ungkapannya itu ungkapan cinta.